Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari cabang sepak bola putra SEA Games 2025 antara Indonesia versus Filipina, yang berakhir untuk kemenangan Filipina dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Indonesia untuk sementara berada di peringkat nomor 2 grup C di bawah Filipina yang telah dipastikan lolos ke babak semifinal karena Filipina telah meraih 2 kali kemenangan dengan kemenangan mereka atas Myanmar di pertandingan pertama mereka. Dan bagi Indonesia, kekalahan dari Filipina ini tentu akan menyulitkan, bukan berarti menutup, tetapi akan menyulitkan langkah lolos ke babak semifinal karena di SEA Games dengan adanya 3 grup, yaitu grup A, B, dan C di cabang sepak bola putra, yang akan lolos ke babak semifinal adalah masing-masing juara grup dengan satu tim runner-up terbaik yang akan dipilih. Dan untuk sementara ini, kalau kita melihat klasmen sementara dari tim runner-up terbaik, maka di sana ada Vietnam yang berada di peringkat nomor 1 dan ada Timor Leste yang berada di peringkat nomor 2. Dan Indonesia berada di peringkat nomor 3. Artinya di pertandingan terakhir Indonesia di fase grup melawan Myanmar nanti pada tanggal 12 Desember, Indonesia harus menang dengan skor yang meyakinkan. Yang bukan merupakan sesuatu yang mustahil asalkan para pemain bisa bermain lebih baik daripada yang mereka tunjukkan di pertandingan malam hari ini. Dan kenapa para pemain tidak bisa menyatu di atas lapangan? Karena kalau saya melihatnya nih teman-teman, jujur saya tidak melihat ada skema yang bisa dijalankan oleh para pemain dari Timnas Indonesia U22, walaupun memang kita juga bisa melihat bahwa Indra Safri melakukan banyak sekali pergantian pemain, tetapi tidak bisa merubah cara bermain dari Indonesia. Sebetulnya pelatih yang biasa memainkan pemain dari bangku cadangan ini tuh agar pemain tersebut bisa menjadi game changer, merubah jalannya pertandingan, apakah itu dengan ikut terlibat secara aktif dalam proses menyerang atau bertahan, atau memberikan assist, dan tentunya kalau bisa mencetak gol. Tapi jika skema permainannya tidak berubah, maka tentu akan sulit bagi tim tersebut untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, dan itu yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Karena yang saya lihat bahwa para pemain lebih memilih memberikan bola secara cepat ke depan. Jadi ada build up di belakang, tapi yang tidak dibangun melalui sebuah proses yang sistematis, sehingga bola itu lebih cepat disalurkan ke sektor sayap, dan dari sayap bola itu diangkat, Pak. Bola itu diangkat beberapa kali. Nah, saya gak ngerti kenapa mainnya dengan crossing-crossing tinggi. Saya gak ngerti sama sekali. Karena sepengetahuan saya, bahwa ketika kita punya pemain-pemain yang cepat, akan lebih ideal bermain mengandalkan umpan-umpan kombinasi dan pergerakan cepat untuk melakukan penetrasi dari sayap. Itu sebetulnya ideal. Itu kan menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya menonton pertandingan-pertandingan dari tim yang mengandalkan kecepatan dari sayap, dan kita punya kecepatan dari sayap. Tapi yang ada crossing, kerasang. Ya kan? Ada peluang nggak? Ada. Tapi nggak banyak yang on target. Dan kita bisa melihat bahwa Ivar Jenner sebagai orkestrator permainan di tengah juga sulit berkembang karena kita melihat support yang dia diberikan itu tidak sesuai dengan pergerakan yang dia lakukan. Sehingga dia lebih cepat itu memberikan umpan, dan pemain yang dapat bola itu biasanya langsung shooting. Memang ada juga peluang kan dari Rivaldo sebelumnya, yang dia juga lepaskan di pertandingan malam hari ini, tapi gak on target. Dan memang problem finishing ini memang menjadi masalah. Sebelumnya juga yang kita lihat dari permainan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 yang lolos ke final tapi tidak bisa menjadi juara lawan Vietnam kan, kalah kan 0-1, kemudian tidak bisa lolos ke Piala Asia U23 karena tidak bisa lolos dari babak kualifikasi kan, kalah lawan Korea 0-1, kemudian imbang ya lawan Laos ya. Di sana kan sudah bisa kelihatan, masalah finishing ini sudah bisa kelihatan. Terus apakah Indra Safri tidak melihat itu dan juga tidak bisa membenahi untuk SEA Games ini? Dan juga sebelumnya kita melihat di 4 pertandingan uji coba juga masalah finishing ini kelihatan. Tapi apakah tidak bisa dibenahi sama sekali sehingga kembali kelihatan? Nah, ini yang saya nggak paham, karena saya kan bukan orang dalam, jadi saya tidak bisa menjudge, saya tidak bisa menghakimi
bahwa finishing tidak dilatih. Saya nggak bisa, mungkin dilatih. Tapi kok masih seperti itu finishingnya, seperti pemain yang belum pernah bermain di level internasional. Padahal hoki Caraka kita tahu, pemain yang syarat berpengalaman. Ivar Jenner juga kita tahu. Donitri juga sama. Dan juga Ferrari tentunya. Tapi kita lihat skemanya itu dalam build up itu terburu-buru. Ya gimana caranya bisa memancing para pemain tim lawan itu keluar? Karena Filipina mainnya memang nggak bagus. Indonesia secara permainan sebetulnya tidak buruk dari segi penguasaan bola. Tapi dari sistem saya tidak melihat sistem apa ini sebetulnya yang dipakai. Maka itu saya nggak bisa ngomong, wah salah nih, bener nih. Karena saya nggak ngelihat ada sistem permainan yang dijalankan. Tapi saya melihat para pemain kita banyak sekali berlari. Padahal ini pertandingan timnas, bukan pertandingan liga. Kalau di liga memang banyak nih para pemain kita berlari kan. Gak gampang bagi para pemain asing juga mengikuti pergerakan cepat dari para pemain kita. Wah, pokoknya berlari lah dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, ini juga tadi saya melihat banyak sekali para pemain kita yang bergerak dengan bola. Padahal bola itu harus dipassing kan. Biar ada sistem yang jalan dalam permainan. Nah, jadi jujur saya kecewa banget nonton pertandingan malam hari ini. Memang bukan berarti bahwa saya berharap permainan yang indah kemudian menang, enggak. Tapi permainan yang taktis itu loh. Jadi memanfaatkan kelemahan dari para pemain tim lawan. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu dalam situasi umpan-umpan terobosan. Tapi yang saya lihat lebih banyak umpan diberikan dari sektor flank. Dan shooting-shooting yang memang diambil secara terburu-buru. Tapi juga kita bisa melihat beberapa pemain kita juga tidak bisa melakukan finishing dengan baik. Dan terlalu lama mengambil keputusan tuh sering banget tuh. Jadi seharusnya bola dipassing, masih mau dibawa itu bola. Ini yang bisa menjadi persoalan. Ivar Jenner beberapa kali melepas bola pun, tapi pemain yang kemudian mendapatkan bola juga coba untuk dribbling. Donitri mainnya bagus, tapi secara individu, berapa umpan kunci yang dia bisa kasih kan? Coba hitung aja kalian lagi, coba nonton lagi. Rahmat Arjuna dimainkan di babak kedua untuk menjadi game changer, dapat pulang di depan gawang, malah syutingnya melayang. Gimana? Tapi kan ini problem-problem ini kan sudah dilihat di 4 pertandingan uji coba sebelumnya. Seharusnya ini kan sudah ada evaluasi agar mereka bermain lebih baik di ajang yang resmi seperti SEA Games. Belum lagi nih, sebelum SEA Games kan soal target nih ya ada 2 versi juga. Sebelumnya di media beredar targetnya perak, kemudian di media beredar lagi berita bahwa targetnya emas. Dari awal saja sudah ada 2 versi nih dari target. Terus pada saat kita melihat permainan dari timnas Indonesia U22 kita bisa melihat bahwa para pemain itu bermain dengan kecepatan tinggi, tapi tidak bisa memainkan bola secara akurat di antara satu sama lainnya. Dan sebetulnya Filipina itu cuma mendapatkan 2 peluang, satu yang mereka cetak gol, satu lagi di masa injury time yang syutingnya tuh melayang. Artinya memang Filipina ini nggak bisa main berhadapan dengan tim kita. Cuma ketika menghadapi tim yang parkir tank, ya memang harus bermain dengan sistem. Nggak bisa kalau nggak. Coba lihat tim-tim lain deh, kalau main melawan tim yang parkir tank atau parkir pesawat. Mereka harus bisa memancing keluar para pemain itu. Tapi nggak ada pancingan-pancingan seperti itu. Yang ada frontal attacking, tapi arahnya ini memang sudah terstruktur, menyerang dari sayap dan cutback itu aja. Jadi saya melihat dalam permainan timnas Indonesia U22 kita ini tidak efisien, menguras juga tenaga dari para pemain kita. Ya tapi beruntungnya ini kan pertandingan pertama, namun dari pertandingan pertama ini sudah banyak pelajaran yang bisa kita lihat yang perlu dibenahi oleh para pemain kita. Yang pertama adalah bagaimana bisa bersabar sedikit sebelum membagi bola dan fokus untuk membagi bola daripada terburu-buru memberikan passing atau juga melepaskan shooting. Bahkan Hoki Caraka tuh sudah bawa bola ke pinggir lapangan, nggak passing juga, dia mungkin kelamaan tuh dia pegang bola tuh. Sama sering tuh begitu tuh, Rafael Strike juga sama seperti itu. Tapi dari starting lineup ini yang menarik kan, yang kita melihat gak ada salahnya juga kok dari starting lineup. Menurut saya sudah oke kok ini starting lineup, jadi gak bisa kita katakan, oh ini sudah salah starting lineup, gak bisa. Starting lineup ini sudah oke nih ya, kita lihat ya starting lineupnya ya. Cahya Supriyadi, Dion Marks, kemudian Kadek Arel, Ferrari ini sudah kuat ini, 3 center back. Donitri, Raka kurang oke lah. Maka itu dia kemudian digantikan. Rivaldo Pakpahan, bagus. Ivar Jenner, Ryan Hanan akhirnya ditarik betul lah. Memang dia hanya berlari saja. Terus Zylstra, kayaknya dia dapat 1 peluang tapi kayaknya dia sudah melanggar ya. Strike. Ini kan sudah bagus nih, tapi saya melihat Ivar Jenner nih seperti berjuang sendirian sih. Karena kalau di tengah dia hanya ditemani Rivaldo, yang memang adalah holding midfielder, dan Ryan Hanan ini kan
Ryan Hanan ini kan mainnya di depan ya. Jadi saya melihat nih, ya lebih banyak bertumpu kepada Donitri dan juga Raka. Raka ternyata tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Sehingga di awal babak kedua itu dia ditarik kan, dimainkan Robby Darwish. Oke tuh Robby Darwish. Bahkan beberapa kali dia melakukan lemparan ke dalam. Rahmat Arjuna ini yang saya kaget, mainnya kok bisa seperti itu ya. Sekali ada counter, dia kebanyakan bawa bola, habis itu direbut. Dion Marks juga ditarik keluar, Tony Firmansyah masuk. Bahkan ketika Indonesia menambah gelandang, loh Filipina lebih enak blocking-blockingnya. Nah ini saya gak ngerti nih kenapa bisa begitu. Artinya para pemain Filipina tahu dengan tambahan gelandang itu, para pemain Indonesia kekurangan pemain di tengah, karena tambahan gelandang itu seperti Tony itu ikut menyerang ke depan kan. Kita lihat beberapa kali dia menyerang. Rafael Frankie Misa masuk sekali, dia kasih bola juga agak akurat ke depan. Ya artinya ketenangan juga dari para pemain ini tidak terjaga secara konsisten selama 90 menit. Nah ini semua adalah tugas dari tim kepelatihan yang saya pikirkan memang Indra Safri. Ada juga asisten-asisten yang memang sudah punya jam terbang tinggi ya sebagai mantan pemain kan. Udah bagus-bagus lah, ini gak perlu diragukan lah kalau ini tim kepelatihan yang memang sudah punya pengalaman luar biasa. Apalagi Indra Safri sebagai pelatih yang sukses kan di level kelompok usia, di level ASEAN. Tapi ya kalau memang sistem yang dipakai tidak berjalan, sebaiknya ada improvisasi. Untuk sedikit modifikasi sistem agar para pemain tim lawan itu kebingungan. Tapi itu saya tidak melihat terjadi. Jika teman-teman melihat itu terjadi, silakan. Counter analisa saya, kan di bawah ini ada kolom komentar. Ya kan? Tapi saya kalau harus mengatakannya secara jujur bahwa Timnas Indonesia U22 kita itu tidak bisa mengandalkan sebuah sistem untuk bisa yang pertama membuka pertahanan dari Filipina yang memang rapat sekali. Yang kedua, finishing mereka memang gak tenang. Tapi finishing yang gak tenang ini seharusnya sudah bisa dipelajari sebelumnya agar mereka bisa bermain lebih baik lagi dan melakukan finishing. Nah, maka itu sekarang kita perlu tunggu pertandingan kedua melawan Myanmar. Memang Myanmar di atas kertas seharusnya lebih kuat daripada Filipina, tapi Filipina saja bisa mengalahkan mereka. Jadi saya harapkan nanti Indonesia bisa menang. Saya harapkan kekalahan malam hari ini menjadi pelajaran bagi tim kepelatihan dan juga tentunya bagi para pemain agar di next match bisa bangkit. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya selalu memberikan analisa yang jujur, dan saya juga sebelumnya mengatakan secara jujur bahwa Timnas Indonesia U22 kita ini punya peluang untuk bisa mempertahankan medali emas. Materi pemainnya bagus, bahkan ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang diberikan izin oleh klubnya untuk membela Timnas Indonesia U22. Sekarang bukan waktunya kita menghujat siapa-siapa. Sekarang bukan waktunya juga kita saling menyerang satu sama lainnya. Tapi sekarang adalah waktunya kita tetap memberikan support kepada para pemain agar mereka bisa bangkit di pertandingan selanjutnya melawan Myanmar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.